rekan-rekan Pelikap Sekina, selamat malam Tante Danila, Om Nawi. Puji Tuhan, sore hari ini masih diberikan kesempatan buat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun cuaca di luar tidak mendukung, mungkin banyak yang pulang kerja ada hambatan di jalan banjir, tapi puji Tuhan, Tuhan bulatkan hati kita untuk melangkah ke rumah Tuhan untuk beribadah. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami membawa korban syukur kami Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kami, sebab kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Kristus, Tante Nila, ke dalam. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berbahagia sekali kami bisa datang kembali ke dalam rumah-Mu yang kudus. Kami masih punya kesempatan yang begitu indah untuk kami menyatukan hati, pikiran dan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kalau malam ini kami datang, kami percaya ketika kami satukan hati kami, Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan mau memberkati kami. Itulah kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan ketika kami datang dengan iman, maka segala virus yang jahat yang mengintimidasi kami di dalam nama Yesus sudah dimatikan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, iman kami yang beri kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kedatangan kami tidak akan sia-sia. Karena Roh Allah ada di sini. Dan Engkau akan berbicara baik melalui pujian, baik melalui firman-Mu. Roh-Mu akan berbicara kepada kami. Beri kami kepekaan untuk kami mengerti setiap suara-Mu di dalam hati kami. Berkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih karena hujan berhenti tepat pada waktunya. Sehingga kami semua boleh ada di sini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada malam ini. Berkati worship leader, pendeta Bapak Norton, berkati singers, berkati pemusik, berkati pengatur LCD sound system, kolektan, penyambut tamu kami semua Tuhan berkati. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Supaya berkat yang sama kami terima pada malam ini. Terima kasih Bapak, kami mau memuliakan Engkau. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Yang di depan banyak kursi kosong. Saya mohon dengan kasih sayang Tuhan maju ya. Supaya bangku yang kosong di depan itu bisa dipenuhkan. Puji Tuhan. Biarlah di waktu yang singkat ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Supaya kedatangan kita tidak menjadi sia-sia. Tidak hanya rutinitas setiap hari Kamis. Kembali saya jemput jemaat Tuhan boleh berdiri. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan
saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan lebih saat ini saat indah. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau murahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Lawatilah kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Hadirat-Mu. Oh, ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawati setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap isi hati kami. Apapun masalah kami saat ini Tuhan, apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu, Engkau akan berikan kami kekuatan, Engkau akan berikan kami kemenangan, sehingga kami adalah anak-anak Tuhan yang memperoleh kemenangan. Oh haleluya Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawati pribadi Tuhan. Jangan ada satu pun yang terlewati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan keyakinan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami Tuhan dari setiap belenggu-belenggu masalah yang menghimpit kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kekhawatiran, ketakutan Tuhan menghantui kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang kalah Tuhan. Tapi ya kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang menang Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur kami memuji membesarkan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian lagi biar nggak ngantuk karena cuaca dingin. Kita berdiri lagi ya. Kita angkat pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hai, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri karena Tuhan kita adalah sumber kegirangan buat kita semua. Tuhan beriku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan
dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi Tuhan memberiku keterangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin ada yang mau bersaksi. Oke, silakan. Selamat malam Om, Tante Nila, dan rekan-rekan Sekina yang saya kasihi. Sebenarnya ini tadinya nggak mau bersaksi, katanya nggak ada kesaksian, tapi ternyata diberi kesempatan. Dan tadinya saya mau minggu kemarin, cuma waktunya terlalu mepet ya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau saya masih bisa berdiri, masih diberi kesehatan. Ini semua berkat anugerah Tuhan. Terima kasih buat WL yang sudah memberikan kesempatan. Yang pertama, saya ingin menyaksikan yang ini mungkin bagi saya benar-benar mujizat ya, karena yang sebenarnya ini tidak terjadi gitu, udah kalau kata orang Benteng udah bohwat lah, tapi ini masih terjadi. Kira-kira berapa bulan yang lalu saya sama bos saya disuruh jual pabriknya gitu loh, karena pabrik yang satunya dia ada, yang pabrik satunya lagi mungkin karena lokasinya juga memang kurang bagus, agak banjir itu, mau dijual gitu. Saya pikir aduh kondisi lagi begini kayaknya susah ini ya jual begini. Tapi nggak apa-apa lah, kalau Tuhan udah bukakan tingkap-tingkap di langit, saya pikir nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya tanya teman saya berdua sama dia, akhirnya saya coba pasarin. Ternyata ada yang nawar, tapi saya juga bingung, dia belum melihat sampai ke dalam tapi dia sudah nawar gitu. Jadi bos saya juga agak aneh, kok nih orang sungguh-sungguh enggak gitu kan. Tapi ternyata dia pabrik di sebelahnya, mungkin dia mau ekspansi ke sebelahnya gitu. Jadi singkat cerita, tawar-menawar, cocok lah harganya oke. Kita ke notaris ya. Ya udah saya pikir puji Tuhan lah, ini benar-benar di luar pikiran saya gitu. Tapi ternyata setelah di notaris, si pembelinya merasa ada yang kurang atau apa, dan mungkin ada biaya yang mau dikeluarin. Akhirnya dia batalin, dia minta kurangin. Kalau nggak dikurangin, udahlah, dia bilang nggak jadi. Ya udah, bos saya juga udah keburu kesel. Akhirnya ya udah nggak jadi. Ya udahlah, saya pikir, saya bilang ke teman saya ini bukan yang Kang tahu kita lah, ini udah bukan rezeki kita. Ya udah, teman saya juga anak Tuhan, ya udahlah nggak apa-apa. Kita yang penting udah berdoa, udah berusaha gitu. Tapi tiba-tiba 2-3 minggu yang lalu, bos saya udah pesan, pokoknya jangan diteleponin lagi dia, kita cari yang lain aja. Karena dia boleh dibilang sudah ngecewain lah, kok sudah bilang oke tapi tiba-tiba langsung dibatalin gitu. Nah ternyata beberapa minggu kemudian
saya udah bilang sama teman saya, kamu jangan telepon lagi ya, nanti nggak enak, bos saya bisa marah gitu loh. Tapi tiba-tiba berapa minggu kemudian yang pembelinya telepon lagi. Dia telepon lagi, dia mau untuk harga itu. Tapi dia ambil jalan tengah lah, selisihnya itu dibagi 2. Ya udah, saya bilang bos saya, ya kira-kira singkat cerita, ternyata saya bilang, waduh ini di luar pikiran saya ini, soalnya di pasaran yang lain udah gak ada yang berani nawar harga itu. Tapi puji Tuhan dia berani dengan harga itu. Ternyata nego-nego lagi, ternyata setuju gitu loh. Jadi harganya sudah oke dan dia sudah ke notaris lagi. Akhirnya sudah bayar kasih DP dan tinggal nanti pembayaran tahap kedua sama tahap ketiga. Di sini saya bukan menyaksikan ingin kesombongannya, tapi benar-benar pertolongan atau mujizat Tuhan yang di luar pikiran saya gitu loh. Secara manusia kita memang kadang khawatir, kadang takut, yaitu manusiawi gitu loh. Tapi dengan kita berharap kepada Tuhan, berseru hanya kepada Dia, saya percaya kuasa Tuhan itu lebih besar dari semua permasalahan dan persoalan yang kita hadapi. Terkadang kita tidak mengerti rahasia Tuhan. Semua rahasianya tidak selalu disingkapkan. Di dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita dialihkan oleh belokan-belokan yang tidak dapat kita harapkan. Tapi itu terjadi karena banyak hal-hal yang mungkin Tuhan akan lakukan. Mungkin Dia ingin supaya kita naik kelas, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya kita ingin lebih dekat lagi dan berharap kepada Dia. Ya, saya bersyukur. Yang kedua, tanggal 9 Maret kemarin pernikahan saya sudah jicapgo ya. Jadi udah 25 tahun. Saya bersyukur Tuhan sudah tolong berjalan sampai saat ini. Walaupun mungkin banyak tantangan dan rintangan, saya bersyukur saya mempunyai istri yang ya bisa menerima dan mensupport saya. Walaupun mungkin kelihatan casingnya dia agak sedikit ini gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang ini jutek, tapi sebenarnya hatinya baik gitu loh. Karena yang tahu kan saya luar dalamnya gitu loh. Kalau yang lain kan tahu casingnya doang. Kalau saya sampai kemana-mana, dalam-dalamnya saya tahu gitu loh. Jadi benar-benar baik orangnya. Jadi itulah, sebenarnya banyak kesaksian lagi, tapi karena waktunya juga mepet, nanti lain kesempatan aja ya. Saya mau bacain puisi aja, udah lama soalnya nih, udah kangen. Tidak terasa sudah 25 tahun kita berumah tangga. Banyak suka duka kita jalani bersama. Puji syukur Tuhan Yesus selalu menyertai pernikahan kita. Sehingga walaupun ada tantangan dan rintangan, kita jalani dengan penuh sukacita. Pada malam yang sunyi, Kaulah penerangku. Dalam dingin hembusan angin, Kaulah selimutku. Di tengah-tengah gelapnya malam, Kaulah sinar hatiku. Pada darah dagingku akan selalu mengalir namamu. Mungkin aku bukan suami yang terbaik untukmu. Mungkin juga aku bukan suami yang sesuai harapanmu. Aku hanya suami biasa dan sederhana, tapi mencintaimu dengan setulus hatiku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti dengan kasih Kristus, kau jaga pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh ada. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Kau yang tahu setiap hati kami, Kau yang tahu setiap apa yang kami berikan Tuhan. Kami mau berikan dengan tulus hati, kami berikan dengan sukacita, biarlah Engkau yang memberkati kami senantiasa ya Bapa. Kami berikan persembahan kami yang pertama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita ke pujian yang tadi, Tuhan beriku kegerangan. Silakan yang bertugas menjalankan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak.
memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Semuanya sejemput berdiri, kita mau siapkan hati kita. Biarlah kiranya firman Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hambanya, itu menjadi jawaban, itu menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap langkah-langkah kehidupan kita. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu.
dengan kasih Kristus, Bang Robi pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur Tuhan, kami kenaikan kehadirat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji besarkan nama Tuhan. Kami merasakan cita kasih kemurahan Tuhan sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kami ada sampai saat ini Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan yang tetap berlaku bagi kehidupan kami. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian, penyembahan kami, sorak-sorai tepuk tangan kami kepada hadirat-Mu Tuhan. Nama Tuhan saja disenangkan pada kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan sebentar kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau berfirman bagi kami, apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, kami dapatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapan yang sama juga berlaku atas kami semua, sehingga firman yang sebentar dibentangkan dapat kami terima dengan penuh sukacita dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tante Nila. Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat ya? Nggak ada yang jawab. Biarlah yang semangat saya aja dah. Saya tahu semua semangat ya. Nggak usah ditanya sebetulnya, kalau nggak semangat nggak ada di sini. Amin. Karena kita semangat, kita cinta Tuhan, kita ada di sini. Tadi jam 5 hujan ya, gede juga. Saya berdoa Tuhan, jangan ada yang mengurungkan niatnya karena hujan. Seringkali kan kita punya niat nih, kita mau ke gereja. Begitu mau ke gereja, hujan, nggak jadi dah hujan. Ya, saya salut sama Hilda yang dari jauh ketika hujan. Tuhan Hilda jangan-jangan bajunya basah kalau udah sampai di perjalanan. Tapi puji Tuhan dia boleh sampai dengan selamat. Niat yang baik itu selalu diberkatin Tuhan. Amin. Saya mau mereview sedikit masih tentang agenda Allah ya. Rangkaian khotbah tentang agenda Allah ini sangat bagus ya. Jadi kalau Anda yang tidak mengikuti kemarin-kemarin nggak apa-apa, masih bisa mengerti. Tapi untuk lebih mengerti, putar ulang YouTube-nya supaya kita tahu. Oh, ternyata ada banyak masalah yang kita hadapi. Allah punya agenda yang besar untuk hidup kita. Jadi kita jangan khawatir, kita jangan lemah, kita jangan mundur, kita jangan give up ya, tetap semangat. Nah, itulah firman Allah. Ada Kamis yang lalu ketika kita belajar 5 alasan Musa ya, dia selalu mengelak, kalau bisa jangan dia yang diutus gitu ya sama Tuhan. Dan itu bisa juga terjadi dengan kita. Ada orang yang saking bersemangatnya juga bukan bidangnya dia ambil sehingga kacau balau gitu ya. Tetapi ada orang yang bisa dia mengelak melulu kalau dipercayakan sesuatu. Coba kita lihat tuh panggilan Musa. 5 alasan. Yang pertama dia bilang siapa aku gitu ya. Siapa aku gitu ya. Jadi dia merasa aku tuh dulunya jahat loh. Aku tuh pernah bunuh orang Ibrani. Aku tuh berantem. Aku pernah bunuh orang Mesir. Aku tuh pernah berantem dengan orang Ibrani gitu ya. Dan aku pikir aku pahlawan. Ternyata orang-orang gak anggap aku pahlawan gitu. Jadi Musa punya rendah hati. Bukan rendah hati tapi rendah diri ketika Tuhan mengutus dia. Dia merasa rendah diri. Siapa aku gitu ya. Dulu aja digituin sama orang Ibrani. Emang kau siapa? Siapa yang milih engkau jadi pemimpin aku? Gitu kan, dijawab begitu. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai. Lalu dikuatkan lagi yang kedua. Coba yang kedua. Musa memperkirakan bahwa bangsa Israel akan menanyakan nama Allah yang mengutusnya. Terus waktu Tuhan bilang, aku berjanji akan menyertaimu. Musa bilang, nanti kalau orang tanya, siapa Tuhanmu? Gitu kan. Siapa namanya gitu. Jadi Musa merasa belum terlalu mengenal dengan dekat siapa Tuhan itu. Sehingga namanya aja dia bingung nanti kalau ada orang tanya. Kembali Tuhan meyakinkan dia. Aku
adalah aku. I am who I am gitu. Atau I will be that I will be. Jadi Tuhan meyakinkan aku adalah aku. Kamu gak usah khawatir, jalan aja. Terus ketiga lagi, alasan lagi ya. Musa terus memberikan alasan yang ketiga. Musa takut gagal menghadapi pemikiran di mana orang-orang akan kurang mempercayainya gitu ya. Jadi Musa takut orang-orang mana percaya kepada saya gitu kalau saya ngomong gitu kan. Lalu jawaban Tuhan adalah, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan tongkat itu, berubah menjadi ular. Ambil tongkat itu kembali menjadi tongkat. Masukkan tangan ke dalam saku, kata Tuhan. Keluarkan. Waktu masukkan, kusta. Kata Tuhan, keluarkan. Kustanya hilang. Buang ke dalam air tongkat itu, air itu menjadi darah. Jadi Allah mendemonstrasikan kuasanya untuk meyakinkan Musa. Begitu panjang sabarnya Allah kita ketika dia memilih kita. Cuma seringkali kita tidak mengerti bahwa agenda Allah itu ada buat saya, buat saudara gitu. Jadi kita perlu mempelajari ini supaya kita ngerti dan kita tidak pernah berhenti di tengah jalan untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan. Yang keempat, alasan keempat Musa katakan bahwa dia tidak pandai bicara. Banyak sekali alasan yang dia buat. Jawaban Tuhan, Allah akan memperlengkapi untuk sebuah tugas. Tuhan bilang, siapa sih yang ciptakan lidah? Ketika Musa bilang, aku gak pandai bicara gitu kan. Terus Allah meyakinkan Musa sampai yang kelima. Yang kelima, siapa saja orang yang mau Tuhan utus asal bukan saya. Musa bilang gini, Tuhan utus ajalah siapa aja yang mau Tuhan utus asal bukan saya. Wah, di sini Tuhan marah ya. Tuhan menyuruh Musa, tapi Tuhan marah. Tuhan bukan langsung abaikan Musa, tapi terus Tuhan meyakinkan Musa. Harun diangkat menjadi juru bicara. Kan tadi Musa bilang dia tidak pandai bicara, maka Harun abangnya Musa itu yang cuma beda 3 tahun usianya dipilih Tuhan untuk menjadi jubir. Ya, jadi dia yang ngomong, nanti Musa yang melakukan berbagai mujizat itu melalui tongkat yang ada di dalam tangan Musa. Tongkat itu adalah bicara otoritas. Maka ketika kita diutus untuk melayani Tuhan, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kepada hari ini review sedikit Kamis yang lalu. Hari ini saya akan bawakan tentang bagaimana Allah memperbaharui panggilan Musa. Menarik sekali ya, ketika awal Musa dipilih, Tuhan berjanji negeri Kanaan yang penuh susu dan madu. Tapi di negeri itu ada 5 suku bangsa yang akan nanti menjadi yang Tuhan izinkan. Musuh itu masih ada di dalam kota Kanaan. Yang Tuhan janjikan berlimpah susu dan madu. Itu ayat, itu terngiang-ngiang terus di hati saya. Ketika orang curhat sama saya, oh iya, tahu gak kamu kata saya, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau latih kamu berperang. Ketika Israel dijanjikan Tuhan ada satu negeri Kanaan yang penuh susu dan madu. Kesitulah tujuan Israel ketika dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan. Melalui Musa yang diutus. Tuhan katakan dia izinkan musuh-musuh itu ada di sana. Di negeri yang penuh susu itu ada musuh di sana. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan bilang karena aku mau melatih bangsa Israel atau keturunan generasi yang sekarang yang belum pernah berperang untuk merasakan perang. Supaya apa? Supaya kuat. Jadi Allah izinkan masalah-masalah dalam hidup kita ini terjadi karena Allah mau latih kita untuk kita jadi kuat. Benar gak? Kita akan naik kelas kalau kita mengikuti ujian. Betul gak? Guru-guru, guru bimbel, guru-guru sekolah. Kita akan naik kelas kalau kita sudah mengikuti ujian. Saya juga sekolah Alkitab, saya harus ada ujian-ujian. Ada tugas-tugas yang harus saya buat. Walaupun susah saya harus kerjakan. Untuk naik kepada tingkat selanjutnya.
Jadi itu begitu indah buat saya loh firman itu. Dan itu saya bagikan kepada saudara supaya saudara juga merasakan keindahan firman Allah. Ketika engkau tahu ada masalah, engkau tidak takut. Karena masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kita jadi kuat. Bukan untuk melemahkan kita. Kita sering salah kaprah kan. Salah kaprahnya bagaimana? Aduh, ada masalah. Udahlah, gue gak mau ke gereja lagi. Aduh, ada masalah. Udah, aku vakum dulu lah untuk beberapa bulan. Aduh, ada masalah. Udah, gue lepasin dulu dah pelayanan. Salah besar. Maka kita harus belajar firman Allah tentang ini semua supaya apa kita tahu. Oh, masalah Tuhan izinkan supaya kita kuat. Maka Yakobus katakan, anggaplah satu kebahagiaan bila engkau mengalami pencobaan. Nah, ini orang yang mengerti agenda Allah. Dia akan berkata satu kebahagiaan ketika ada masalah. Ketika kita dicobai oleh berbagai pencobaan. Karena kita tahu ujung-ujungnya agenda Allah itu adalah kehidupan yang kekal. Ujung-ujungnya agenda Allah itu adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Negeri mana yang penuh susu dan madu? Yaitu sorga yang mulia. Kita gak mungkin pergi ke Israel kecuali jalan-jalan. Tapi tujuan kita, agenda Allah adalah satu kehidupan yang kekal. Sorga yang mulia, yang dikatakan lantainya aja dari emas, berlian, batu permata, yaspis, segala macam batu, jamrud, segala macam ada di dalam sorga yang mulia. Itu firman Allah janjikan kepada kita. Maka kita harus ngerti, jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita berhenti, jangan sampai kita setengah hati. Di dalam perjalanan kita ini ya. Kita lihat yang pertama. Allah memperbaharui panggilannya kepada Musa ya. Saya mau bacakan dulu satu ayat. Ketika Musa diutus, responnya orang-orang itu sangat baik. Responnya bangsa Israel. Nih. Keluaran 4 ayat yang ke-31. Septian tolong baca. Keluaran 4 ayat 31. Kita lihat responnya bangsa Israel ketika tahu Musa diutus, mereka percaya mendengar itu. Nah, ini respon yang pertama. Respon yang pertama ketika Musa diutus dan bangsa Israel mendengar janji Allah bahwa mereka, Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan memperhatikan, Tuhan mengindahkan dan Tuhan turun untuk menolong mereka. Tuhan menuntun mereka. Ya, seri yang pertama waktu itu bicara seperti itu. Ketika mereka mendengar, ayat 31 katakan, lalu percayalah bangsa itu. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ya, sujud menyembah ya tentu kepada Tuhan. Tapi nanti kita lihat di dalam pasal 6 ayat yang ke-5. Ya, di sini kembali Allah kan Musa tadi pengutusan yang pertama dia rada goyang gitu untuk menerima, terus akhirnya dia terima terus Tuhan memperbaharui karena Tuhan melihat Musa masih ada sedikit belum stabil menerima panggilan itu gitu ya. Lalu dikatakan di sini Allah memberi tugas lagi kepada Musa. Kita baca ayat yang ke pasal 6 ayat ke-5 sampai ke-7. Coba Fanny tolong bacain Fan.
ayat 8. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, lihat ini respon yang kedua. Ketika Allah memperbaharui panggilan Musa, Allah mengingatkan janji-janjinya. Ya, Allah mengingatkan janji-janjinya kepada Musa. Yang tadi Feni baca bahwa akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dan dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan dan terus Allah meyakinkan Musa dengan janji-janji Tuhan. Tetapi di ayat ke-8 Musa berkata demikian. Ketika Musa menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, tetapi dikatakan mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang amat berat itu. Ya, jadi karena ketika Firaun tahu Musa diutus untuk membebaskan orang Israel, itu tekanan-tekanan makin diberikan. Tekanan dalam perbudakan itu makin diberikan. Maka respon mereka adalah mereka tidak mau mendengarkan Musa karena putus asa karena perbudakan yang berat itu. Allah, respon Israel itu ternyata mereka merasa gak ada gunanya lagi gitu mendengarkan Musa. Karena setelah mereka mempercayai janji-janji itu, hidupnya bukan lebih baik gitu loh. Tekanan-tekanan itu makin berat. Jadi mereka ada dalam suasana yang putus asa. Ketika itulah Musa dipanggil. Emang berat ya menjadi seorang pemimpin. Mengalami di dalam jemaatnya misalnya banyak masalah. Gak gampang menyatukan banyak orang gitu kan. Jadi di dalam kehidupan kita ya, kita juga mungkin bisa mengalami seperti itu ya. Mengalami seperti bangsa orang Israel. Tadi yang kita baca ayat Keluaran pasal 4 ayat 31. Di mana respon yang pertama mereka dijanjikan. Ketika mereka mendengar janji gitu, oke, mereka sujud menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika mereka memutuskan percaya akan janji itu, tekanan itu makin terjadi, mereka putus asa dan mereka tidak mau dengarkan lagi firman Tuhan. Pernah gak kita ngalamin seperti itu? Pernah ya? Pernah, mungkin kita kalau mau jujur mungkin kita pernah ngalamin seperti itu. Saya pernah besuk seorang jemaat Tuhan. Waktu itu dia buka warnet, saya ingat banget. Terus saya dipanggil lah berdoa. Tante Nila doain dong gini ya. Terus kata saya begini ya udah puji Tuhan nih, usaha udah makin ada, makin setialah kepada Tuhan. Tapi Tante Nila kalau mau jujur ya, pada waktu saya gak setia sama Tuhan malah usaha itu lancar dia bilang. Jujur banget jawabannya ya. Ya, ketika saya beribadah sungguh-sungguh malah usaha saya gak lancar kata dia begitu. Nah ini nanti kita akan belajar sedikit. Mengenai bangsa Israel juga seperti itu. Nah sekarang nih apa respon kita kalau kita tuh mengalami yang seperti itu? Putus asa, tawar hati, keadaan semakin buruk, bukan semakin baik. Kita mau tetap berdoa gak sama Tuhan? Kita mau tetap setia gak kepada Tuhan? Seolah-olah sorga diem. Seolah-olah Tuhan nggak dengar doa kita. Pernah juga seorang ibu tulis surat sama saya ketika saya di Malaysia. Ibu Nila, persoalan bertubi-tubi. Tuhan di mana? Bertanya Tuhan di mana? Padahal kalau kita nyanyi dia hanya sejauh doa kita. Udah ngerti belum tuh dia hanya sejauh doa kita. Ketika kita banyak berdoa dia begitu dekat dengan kita. Nah dia ada di hati kita ketika kita berdoa. Maka ada lagu, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Tapi ketika kita gak berdoa kita rasa dia jauh. Apalagi ketika kita gak berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Menyiapkan waktu yang khusus untuk bersama Tuhan. Rasanya Tuhan itu gak ada. Hati-hati keadaan ini.
Maka keadaan bangsa orang Israel yang seperti itu pun banyak dialami oleh orang Kristen. Ya, sampai ada yang mengutip Matius 7 ayat 21. Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Tapi ini kok aku minta bertahun-tahun gak diberikan? Ada loh, banyak orang yang ngomong seperti itu. Nah, disinilah kita dilatih untuk mempercayai Tuhan. Maka hukum yang kedua itu hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi akal budi dipakai, jiwa pikiran kita ini dipakai, perasaan kita semua dipakai untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi kepada Dia. Maka perhatikan di sini. Dikatakan bahwa kita butuh lebih daripada iman untuk kita mengerti agenda Allah, untuk kita mengerti Tuhan tuh punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya mau ngajak kita berpikir sebentar tentang belief dan trust dalam bahasa Inggris. Coba diketik deh, Pak. Belief dan trust atau faith. Kalau kita buka kamus Inggris Indonesia, faith, belief atau trust itu dibilangnya sama, kita percaya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, belief and trust itu berbeda. Belief, aku percaya kalau aku berdoa aku akan sembuh. Aku percaya, itu belief. Tapi kalau nggak sembuh bagaimana? Masih percayakah aku? Nah, ketika kita bilang begini, walaupun enggak sembuh, aku masih tetap percaya kepada Tuhan. Itu kita bicaranya trust. I trust Him, bukan I believe Him. Kalau I believe Him, kamu percaya, tapi ketika doamu tidak dijawab, kamu merasa Tuhan gak ada dekat kamu. Tapi ketika kamu bilang I trust Him, I trust you Jesus. I trust my life in you. Aku percayakan hidupku dalam tanganmu. Artinya lebih ke pribadi Tuhan. Pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Kita begitu melekat. Doaku dijawab atau tidak dijawab. Aku sakit sembuh atau tidak sembuh. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang dikatakan trust. Percaya. Bukan sekedar percaya tapi mempercayai Tuhan. Hatimu melekat kepada Tuhan. Maka trustnya itu berbeda dengan belief. Sekedar kita percaya. Jadi di dalam perjalanan hidup kita. Begitu banyak masalah. Begitu banyak pencobaan. Jangan bilang Tuhan tidak ada. Tapi ingat Tuhan sedang melatihmu untuk berperang. Tuhan sedang melatihmu untuk jadi kuat. Tuhan sedang melatihmu untuk jadi pemenang. Jangan dikit-dikit mau bubar. Bubar aja lah, udah gak cocok satu sama yang lain. Jangan. Baik di dalam pertemanan, baik di dalam hubungan suami istri, hubungan kekeluargaan, antara ipar mertua, semua. Jangan pernah berpikir, aduh bubar aja dah. Jangan, saya sedih banget. Ya, saya juga dilatih Tuhan berperang dengan luar biasa. Sampai kalau tahun ini bisa mencapai 41 tahun pernikahan. Itu bukan main-main, itu tahun yang banyak banget. 41. Persoalannya juga banyak, bukannya dikit. Tapi sehari ini saya boleh katakan saya kuat karena saya udah dilatih berperang oleh Tuhan. Amin. Kalian juga dilatih. Tadi Freddy udah jigo kata dia gitu ya. Udah 25 tahun kalau yang gak ngerti jigo. Apaan jigo ini ya. 25 tahun pernikahannya. Bukan main ya, bukan waktu yang singkat 25 tahun. Ntar lagi jadi engkong ya. Jadi mertua dulu, habis dari mertua udah jadi engkong ya. Nah, disinilah kita nggak mau lama-lama di sini. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan lebih ke hubungan pribadimu dengan pribadi Tuhan. Ketika pribadimu dengan pribadi Tuhan begitu melekat, menyatu, jadi satu, maka apapun masalahmu kalau saat ini belum selesai,
Jangan give up, tetap aja semangat. Percaya ada agenda Allah di dalam kehidupanmu. Ini yang sedang kita pelajari adalah agenda keselamatan yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita tuh nggak dapat. Bagian anugerah, kasih anugerah itu kita nggak dapat. Tapi kita lihat bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, dia berikan janji keselamatan itu. Kejadian 3 ayat 15. Mulai dari situ Allah punya skenario yang besar untuk menyelamatkan kita manusia yang percaya kepada Dia. Mulai dijalankan agenda-agenda Allah melalui keluarga. Keluarga Abraham, mula-mula keluarga Habel, keluarga Kain, keluarga Nuh, ya, keluarga Abraham, Ishak, Yakub, semuanya itu akhirnya menjadi agenda besar Allah sampai kepada kita hari ini. Dan kita mempelajari bagaimana agenda Allah itu bisa terwujud. Disitulah ada peperangan, ada kesetiaan, ada kepercayaan, dan tetap bertahan untuk jadi pemenang. Ini yang pertama ya. Terus kita lihat lagi bahwa kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kita percaya kepada agendanya Tuhan, ya, itulah trust, ya. Mempercayai Tuhan itu membuat kita tidak putus asa. Mempercayai Tuhan atau trust Him membuat kita kuat, ya. Apapun yang terjadi engkau tidak goyang. Seandainya digoncang pun boleh goyanglah dikit tapi tidak terjatuh, ya. Itu trust Him. Sekarang kita masuk lagi ke pasal 7. Kita akan masuk di dalam agendanya Allah ya. Tapi kita lihat dulu sepintas lalu lah ayat 7 pasal 7 ayat 1 ada firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah nih ya. Lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu ya. Jadi kenapa firman Tuhan bilang seperti ini? Aku akan mengangkat engkau sebagai Allah. Ya, ini yang dikatakan tadi judul daripada khotbah kita adalah Tuhan memperbaharui panggilan Musa ya. Dia betul-betul Allah yang panjang sabar. Tapi seringkali kita tidak sabar, kita tidak mengerti jalannya Allah. Dia Allah yang panjang sabar. Musa yang berkali-kali nolak Allah tetap bimbing dia dengan janji-janjinya ya. Terus dikatakan di sini, jadi aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya Musa itu betul-betul wakilnya Allah. Allah berikan otoritas kepada Musa. Nanti waktu dia melakukan mujizat-mujizat itu 10 tulah. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nabi itu kerjanya apa? Dia menjadi juru bicara. Dia menyampaikan berita firman yang disampaikan kepada Musa. Dan Harun menyampaikannya kepada Firaun. Harun menyampaikannya kepada Firaun gitu. Karena tadi kan Musa bilang, aku tidak pandai bicara. Pilih aja orang lain Tuhan. Tuhan tetapkan Harun akhirnya. Dan tapi tongkat tetap di tangan Musa, tongkat itu ya. Lalu jadi kalau dikatakan Allah, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, itu kalau saya pikir seperti dubes ya, duta besar. Jadi duta besar di Malaysia, di Amerika, di seluruh dunia itu ada duta besar Indonesia yang pekerjaan mereka adalah mewakili dari Presiden Jokowi, mewakili daripada bangsa Indonesia. Nah kita juga dubes-dubesnya Allah ya, kita dubes-dubesnya Allah. Allah beri otoritas kepada kita untuk menjadi pemberita kabar baik kepada setiap orang gitu ya. Lalu kita lihat lagi ya. Pasal 8 kita mulai lihat lagi pasal 8 tulah kedua belum masih tetap di pasal yang ke-7 pasal yang ke-7. Sebelum kita masuk kepada 10 tulah ini kita perlu melihat begini. Bahwa orang Mesir itu orang yang percaya kepada dewa-dewa. Di Mesir itu dewanya ribuan. Binatang dijadikan dewa, sungai dijadikan dewa. Terus
matahari dijadikan dewa, segalanya dijadikan dewa. Dia penyembah ilah ya di Mesir itu ya. Jadi ketika untuk keberadaan orang di Timur Tengah, ketika dua bangsa berperang, itu yang berperang adalah Allah mereka. Jadi kalau bangsa Israel misalnya kayak Elia dan Baal yang dikatakan Baal itu, nabi-nabi Baal itu berperang dengan Elia. Elia satu orang, Baal itu sampai ratusan orang berperang. Itu adalah siapa di balik Musa? Adalah Allahnya orang Israel. Dan siapa di balik nabi-nabi Baal? Ya itulah Baal yang dia sembah. Dewa-dewa yang dia sembah. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Karena masing-masing dewanya itu atau Allahnya mereka itu akan membela bangsanya gitu ya, akan membela bangsanya. Jadi pada waktu itu seperti itu keadaannya dan pemikiran orang-orang pada waktu itu. Nah, maka dengan pemikiran yang seperti itulah maka Allah ya nanti menghukum bangsa Mesir itu menghancurkan ilah-ilahnya ini. Menghancurkan dewa-dewanya ini. Jadi ketika 10 tulah itu datang bukan berarti Allah mau demonstrasikan, wah ini gak ada gunanya nih, gue serang aja sama katak, sama belalang, sama lalat pikat. Jadi bukan seperti itu. Jadi dibalik semua tulah-tulah itu ada maksud Allah yang luar biasa. Allah mau hancurkan setiap kepercayaan mereka. Yang mereka percaya bahwa sungai Nil itu adalah sungai yang memberikan kehidupan. Kalau kalian ke Israel nanti tour leader akan bilang begini. Sungai Nil ini sangat penting untuk orang Mesir. Karena semua pengairan berasal dari sungai satu-satunya ini sungai Nil. Dia akan mengairi seluruh daerah Mesir. Jadi sungai Nil itu betul-betul sangat sangat berguna gitu. Dan di Mesir itu jarang turun hujan. Cuma setahun sekali turun hujan. Pada waktu zaman itu Mesir adalah negara adidaya. Mau bilang adikarya. Ya. Jadi Mesir pada waktu itu adidaya, artinya negara yang besar seperti Amerika, ya. Sekarang kan Amerika negara yang besar. Semua orang berkiblatnya ke Amerika. Di Amerika ada semua suku bangsa di sana. Nah, pada waktu itu Mesir seperti itu menjadi negara adidaya, ya. Jadi dia hebat sekali pokoknya. Nah, kita lihat cara Tuhan ya menghancurkan kesombongan dan kedekilan. Memang sebelum Musa diutus untuk membawa bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan kan sudah bilang, aku diberitahuan dulu nih kepada Musa, bahwa Firaun, aku akan mengeraskan hati Firaun. Ingat gak ya? Kan berapa kali kita baca itu ya. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Nih pasal 7 ayat yang ketiga juga ada bilang, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ya, aku akan mengeraskan hati Firaun. Kita lihat kan di mana segala sesuatu itu terjadi ada agendanya Allah. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kenapa sih terjadi begini? Kenapa gitu ya? Nanti setelah itu berlalu kita bisa ngerti, oh iya Tuhan tuh sedang tuntun aku ke sini. Malam ini kalau ada yang punya masalah, dengar baik-baik cerita firman Allah. Bahwa Allah punya agenda yang besar buat kita dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ini dah langsung aja yang pertama ya, udah jam 8 lewat. Langsung lanjut, yang pertama Sungai Nil. Sungai Nil. Ya, yang pertama Sungai Nil. Ini kalau dibaca ayatnya agak lama, jadi saya nggak baca ayatnya. Yang pertama adalah Sungai Nil berubah menjadi darah. Mengapa air Sungai Nil justru berubah menjadi darah? Ini boleh dicatat adanya di Keluaran 7 ayat 20 sampai 21 ya. Air Sungai Nil berubah menjadi darah. Ya, di situ kita lihat. Nah,
Sungai Nil ini disembah loh oleh orang Mesir. Sungai Nil itu disembah. Tadi kan saya udah bilang, ya, Sungai Nil itu sangat berguna. Dipuji, disembah, dan sampai hari ini di pinggir Sungai Nil tuh ada potongan sisa bangunan dari kuil-kuil penyembahan yang dipercaya dulu Firaun itu selalu membawa sesajen, kayak di Bali gitulah ya, membawa sesajen untuk Sungai Nil. Karena Sungai Nil dikasih sesajen karena dianggap Sungai Nil itu membawa berkat, ya. Perikanan, pengairan, lalu lintas perdagangan, semua di Sungai Nil dilakukan. Jadi mereka memberikan penghormatan kepada sungai itu karena sungai itu membawa berkat bagi mereka. Ketika bangsa Mesir, Firaun tetap tidak mau percaya, lalu Tuhan perintahkan Musa, pukul tongkat itu di Sungai Nil. Jadi darah. Kamu bayangkan, itu cuma satu sungai besar yang mengelilingi semua negeri Mesir. Sekarang semua menjadi darah. Bau bangkai di mana-mana, enggak bisa makan. Lalu dikatakan itu berapa hari? Coba lihat berapa hari itu. 7 hari, demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi. Itu ayat 3, ayat 25 ya Pastor. Setelah Tuhan menulahi Sungai Nil itu, semua jadi darah. Jadi dengan Tuhan memukul kala Firaun dengan kekerasan hati dia, tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan Allah tulahi Sungai Nil, Allah mau tunjukkan bahwa dewa mereka yang mereka sembah, yang mereka puja, yang membawa berkat, itu tidak berarti apa-apa. Ini yang pertama. Tidak berarti apa-apa. Enggak sanggup untuk mengubah air yang sudah dari darah itu menjadi air kembali. Enggak sanggup. Firaun akhirnya ngalah. Oke, dia janji melulu. Lalu yang kedua ada tulah katak. Ini saya jadiin satu aja. Katak, nyamuk, lalat pikat, belalang. Ya. Karena Mesir Mesir menganut politeisme. Artinya dia percaya semua binatang itu adalah dewa. Ada banyak ribuan dewa, ya. Semua kebanyakan binatang-binatang itu disembah sebagai dewa gitu ya. Dan disembah kepada mereka. Nah, ketika hari ini Firaun masih mengeraskan hati, negeri Mesir penuh dengan katak. Katak untuk orang Mesir itu dewa kesuburan. Karena lihat deh katak, dia gampang sekali berkembang biak. Dan sekali berkembang biak banyak kan kecebong-kecebong itu kan. Jadi dilambangkan dia sebagai dewa kesuburan. Ya, dewa kesuburan, dewa kelahiran, dewa kelangsungan hidup. Ya, tetapi ketika dihajar, ya, ditulahi oleh Tuhan, akhirnya itu mendatangkan kematian. Ya. Bukan mendatangkan kehidupan dengan banyaknya katak, semua orang pada ketakutan dan jijik. Akhirnya mendatangkan ketakutan. Begitu juga ketika dikirim nyamuk. Kita satu nyamuk aja bingung di rumah ya. Apalagi ini penuh nyamuk di mana-mana. Penuh lalat pikat, penuh dengan belalang. Kenapa Tuhan tulahi mereka dengan binatang? Karena Tuhan mau tunjukkan dewa binatang yang kamu anggap dewa itu pun semua runtuh di tangan Tuhannya atau Allahnya bangsa Israel. Ya, Allahnya bangsa Israel yang maha kuasa itu Tuhan tunjukkan kepada Firaun yang memangnya hatinya sudah dikeraskan oleh Tuhan. Lalu kita lihat lagi penyakit sampar. Waduh, penyakit sampar. Ya. Penyakit sampar ini menyerang binatang-binatang ya. Penyakit sampar itu menyerang ternak. Tadi kalau nyamuk semua katak apa itu ya, dia menyerang semua orang, tapi ini menyerang ternak. Hampir semua ternak di Mesir itu dijadikan dewa. Jadi kalau Tuhan menjadikan dewa-dewa itu sebagai tulah bagi orang Mesir, maka Tuhan membuat dewa ternak itu terkena penyakit sampar. Jadi kadang-kadang kan kita pikirin ngapain ternak-ternak dikirim ya gitu ya. Ternyata itu semua menjadi dewa-dewa mereka.
Nanti kalau belajar tentang Elia dan Elisa juga ya, kenapa harus di Gunung Karmel? Ada apa di Gunung Karmel? Itu semua ada latar belakangnya dan itu sangat menakjubkan sekali. Jadi firman Tuhan itu betul-betul satu cerita atau kejadian yang luar biasa. Ketika itu terkena penyakit sampar dan mati, jadi dewa Mesir dibuat sakit oleh Tuhan ya. Tuhan tunjukkan dewamu itu nggak ada apa-apanya. Lu sembah aja tuh belalang, sekarang gua kirim dah tulah. Belalang makanin pohon-pohon semua, pohon pada mati. Tuhan kirim penyakit sampar. Sembah tuh dewamu, dewa keledai, dewa kuda, dewa lembu, sembah aja. Hampir kayak di India itu ya, dewa-dewanya semua. Lalu sekarang mereka kena penyakit sampar. Penyakit sampar itu dikatakan kayak kulitnya melembung-melembung gitu, mungkin kayak borok-borok begitu ya. Nah, Tuhan mau tunjukkan dewa mereka tidak ada apa-apanya. Jadi ada maksud Tuhan yang luar biasa, bukan sekedar hukuman begitu ya. Jadi Tuhan sedang menunjukkan bahwa yang maha kuasa itu hanya Allahnya orang Israel. Lalu yang ketujuh adalah hujan es. Hujan es. Kan beberapa waktu lalu ada hujan es di Surabaya, heboh ya. Terus kemarin di Tangerang Selatan ya, ada hujan es juga ya. Tapi nggak sampai pada mati sih katanya. Bukan katanya, soalnya esnya kecil-kecil gitu ya. Ini waktu zamannya ini mungkin esnya gede-gede kali ini ya. Tapi ada ayatnya begini ya. Jadi semua itu kena tulah, orang Israel, daerah Israel tinggal itu nggak kena loh. Itu luar biasa banget ya. Nanti kita lihat di sini nih. Keluaran nih Keluaran 9 ayat ke-18 kan dibilang begini, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Jadi bukan hujan es yang kayak di Surabaya sedikit doang, tapi hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Wih, luar biasa firman Tuhan. Lalu ayat 26 kita baca. Ya, jadi semua daerah Mesir tuh kena tumbuh-tumbuhan ditimpa es sampai pada mati. Juga kedinginan mungkin ya. Segala pohon di padang juga ditumbangkannya. Ayat 26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Luar biasa kan kalau Tuhan memberikan perlindungan kepada orang yang dikasihinya, itu luar biasa. Dengan cepat kita balik lagi ke gelap gulita. Belalang ya. Pasal 10 adalah belalang. Belalang itu dia memakan segala macam tumbuh-tumbuhan sampai tumbuh-tumbuhan itu pada mati semua. Bayangkan tumbuh-tumbuhan semua pada mati. Nggak ada hasil bumi, betul kan? Nggak ada tuh toge, nggak ada tuh kangkung, kagak ada tuh caisim gitu ya. Semua dimakan belalang, tidak ada. Akhirnya mereka juga mati karena tidak ada yang bisa dimakan. Lalu yang ke-9 adalah gelap gulita. Gelap gulita ini dikatakan di dalam ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Bayangkan 3 hari gelap gulita. Ini sebentar aja mati lampu pada ribut. Yang banyak duit ke hotel. Sebentar doang lu, beberapa jam. Bagaimana ketika 3 hari seluruh kota ini gelap gulita. Kalang kabut luar biasa. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Mau lihat teman aja gak ketemu. Mau lihat suami kita juga gak kelihatan karena saking gelap. Kalau di rumah kita gelap mati lampu kan di luar terang, betul gak? Kita buka jendela, buka hordeng, ada sinar yang masuk. Tapi ini semua kota gelap gulita. Bayangkan. Dan Tuhan tulahi itu. Tetapi dikatakan pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini begitu dahsyatnya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu luar biasa. Ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membebaskan mereka. Yang ke-10. Oh, yang ke-9 tuh ada dewa matahari, lupa. Yang ke-9, Pak.
Oh iya, gelap gulita. Orang Mesir juga menyembah dewa matahari. Nah, jadi gelap gulita ketika ditulahi gelap gulita, Tuhan mau menghancurkan kekuasaan dewa matahari yang namanya Rah, atau nama yang lainnya, nama lengkapnya adalah Potifera. Jangan ada yang kasih nama anaknya Potifera, dipanggilnya Poti-Poti, jangan gitu ya. Itu nama dewa matahari Rah. Kayaknya nih kalau saya nggak salah, Starbucks punya simbol itu ya dewa matahari Rah gitu, atau Versace gitu ya. Itu dia simbolnya tuh dewa matahari ya. Dewa matahari itu sangat terkenal di Mesir ya. Salah satu dewa terbesar bagi orang Mesir bersama dengan dewa Sungai Nil. Makanya Sungai Nil yang ditulahi dulu karena itu dewa yang terbesar. Dan yang terbesar kedua, yang pertama dewa Ra, dewa matahari. Bahkan dikatakan Firaun dianggap sebagai manifestasi dari dewa matahari itu. Coba bayangkan betapa hebatnya kekuasaan Firaun. Tetapi semua Tuhan hancurkan dengan tongkatnya Musa yang punya otoritas Tuhan. Hebatnya kita kalau dikasih otoritas oleh Tuhan, kita bisa banyak melakukan mujizat, bukan kita. Musa juga kalau nggak ada tongkat otoritas dari Tuhan, dia bilang apa? Siapa aku? Aku nggak pandai bicara. Nanti mau kasih tahu orang siapa nama Allahmu, aku nggak tahu. Tuh Musa masih kurang pengetahuannya. Tetapi ketika otoritas ada di tangan dia bisa melakukan mujizat. Musa diagungkan oleh orang Israel sampai ketika dia mati, mayatnya tidak ada, tidak ditemukan. Ya, yang katanya dia diangkat langsung ke dalam sorga. Kuburan Musa nggak ada sampai hari ini. Kuburan Daud, Abraham, Ishak, Yakub semua ada. Kuburan Yesus ada bekasnya gitu ya. Tapi kuburan Musa nggak ada. Betapa Musa itu sangat diagung-agungkan oleh orang Israel. Karena dia yang membawa bangsa Israel keluar dengan berbagai mujizat yang spektakuler kalau saya bilang. Apalagi ketika dia angkat tongkat, sungai Teberau itu terbelah menjadi dua. Sungai Teberau itu bukannya kecil loh. Kalau sungai Yordan ya mungkin kayak Cisadane. Bukannya mungkin kayak Cisadane gitu. Tapi kalau sungai Teberau itu gede banget. Jadi tapi dari kita melewati kota Eliat itu kita bisa melihat di sana negeri Arab. Ya, kelihatan gitu. Jadi itu sungai besar. Begitu lewat itu dikatakan ini sungai Teberau. Luar biasa. Bagaimana tuh sungai yang begitu lebar itu bisa terbelah menjadi dua. Dan seperti ada tembok di situ bangsa Israel bisa berjalan. Betapa hebat dan berkuasanya Allah kita itu ya. Lalu kita lihat di sini Tuhan menggunakan bencana-bencana itu untuk mempermalukan Firaun dan dewa-dewa Mesir ya. Bahkan dewa matahari pun enggak sanggup menghilangkan gelap gulita di kota Mesir. Kesimpulannya, udah dipersingkat nih ya. Kesimpulannya, semua ini mengajarkan kita bahwa segala kuasa yang ada di dunia ini, berhala, jimat, okultisme, opo-opo dan lain-lain tidak lebih hebat daripada Allah kita. Orang yang dikit-dikit pergi ke orang pintar sebetulnya orang bodoh. Ingat gak waktu yang pernah ngikutin Daud Tony punya seminar okultisme. Ya, dia bilang begini, kita sakit, kita pergi ke dukun. Kan banyak orang yang percaya gitu, nanti dukun sembuhin dia, padahal bukan sembuhin dia, dia kayak ditotok. Dukun seperti menyedot energi dari tubuh pasien yang disembuhkan oleh dia. Ini Tony Daud loh, ya dukun kan dulunya. Dia bilang jadi ketika dukun menyembuhkan orang dia cuma totok untuk sementara kita sembuh. Tapi sebenarnya dia sedang menyedot energi positif dari tubuh kita. Ketika dia sakit, apa dia cari dukun lagi? Dia ke dokter tahu nggak? Makanya Yosef tuh yang kayaknya yang ngeh gitu ya. Makanya orang yang pergi ke orang pintar itu sebenarnya orang bodoh. Kita punya Allah yang berkuasa. Yang bisa menewaskan semua dewa-dewa seperti itu. Dan dia masih Allah yang sama sampai hari ini. Allah yang kita sembah. Allah bangsa Israel itu. Yang sudah menyelamatkan kita, memberikan kepada kita
amazing grace-nya untuk kita. Sehingga kita hidupnya layak menerima anugerah itu. Dia berkuasa atas alam semesta dan semua ciptaannya. Ya, saya tuh kalau ngelihat badak, wow gede serem gitu ya. Ngelihat buaya, serem. Apalagi kalau lihat dinosaurus di film. Tapinya kan kita nggak pernah lihat dinosaurus di film. Ngeri banget gitu ya. Tapi kita harus pikir bukan binatang itu yang mengerikan. Tapi kita mau lihat siapa yang menciptakan binatang itu. Siapa? Tuhan yang menciptakan binatang itu. Kalau binatang yang kita lihat aja begitu hebat dan dahsyat kekuatannya, keganasannya, apalagi yang menciptakannya pasti lebih dahsyat dari itu. Amin. Jadi itu untuk membangkitkan iman, trust kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat alam semesta ini gitu hebat, pelangi itu bisa muncul sehabis hujan, luar biasa. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Yang kita sembah. Berarti dia lebih hebat dari pelangi itu. Amin. Ada banjir bandang, air, tsunami. Waduh, rumah juga bisa pindah rumah itu. Rumah bisa pindah, bisa kapal yang di tengah laut bisa tahu-tahu ada di dalam kota. Betapa hebatnya kekuatan air. Enggak ada orang bisa lawan. Saya pernah ke salah satu bagian dari Thailand. Itu banjir sampai segini. Mana saya bawa tamu, aki-aki udah tua lagi. 80 tahun. Tapi gagah aki-akinya ya. Sama om tuh. Banjir, saya kan gak pernah orang yang gak bisa berenang. Nih nerabas banjir, saya jalannya begini-begini nih. Gitu ya. Si engkong yang tua itu, ini pasportnya dia taruh di sini. Dia jalan aja dengan tenang gitu. Melawan air. Tapi saya merasakan kekuatan air luar biasa. Itu gak ada gelombang loh. Baru banjir air yang tenang. Apalagi kalau gelombang laut. Begitu dahsyatnya kekuatan laut, kekuatan air itu. Siapa yang menciptakan air? Allah yang kita sembah itu. Dia lebih dahsyat dari air itu. Kita beruntung karena kita menyembah Allah yang begitu hebat. Bukan ilah-ilah yang sudah dikalahkan itu, bukan. Makanya percayalah kepada Tuhan. Ya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai keluar dari agenda Allah. Kita akan rugi. Sorga yang mulia itu bukan dongeng. Itu ada. Dan kita semua sedang menuju kepada situ. Jangan sampai kita gak ketemu ya. Saya harap kita semua ketemulah di sana ya. Kita hidup kayak malaikat di sana. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Bersyukur punya Allah yang hebat. Berserah terus pada Tuhan, berharap terus pada Tuhan. Sambil berkata, I trust you Lord. Aku percaya, aku mempercayai firman-Mu Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian, tiada yang seperti Engkau. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ya lagu itu ya Sam ya. Tiada yang seperti Engkau. Amen. Katakan dengan kekaguman. Mengasihi. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan yang kita sembah. Tuhan sanggup menjawab. Amin. Seluas seru doaku. Haleluya, haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku akan
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita diam sejenak. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita tutup matanya semua ya. Kita mungkin punya banyak masalah. Atau mungkin malam ini ada yang sakit. Sakit hati, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit perut, sakit pinggang. Kita percaya Tuhan mau sembuhkan kita malam ini. Ketika katakan aku percaya, angkat tanganmu. Dan satu tangan taruh di tempat yang sakit. Saya percaya ada mujizat. Ada kesembuhan akan terjadi. Percaya Tuhan yang kita sembah itu dahsyat. Dia sanggup meruntuhkan dewa-dewa Mesir, dia juga sanggup meruntuhkan segala masalah yang kita alami. Berserah kepada dia. Just trusting him. Amin. Haleluya. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Amin. Haleluya Yesus. Seperti Engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Begitu mengasihiku. Amin. Kami percaya Tuhan. Tuhan sanggup menjawab. Amin. Haleluya. Semua seru doaku. Haleluya. Tiada yang seperti angkat tanganmu, letakkan di tempat yang sakit. Haleluya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Amin, katakan aku percaya. Percaya Alami kesembuhan itu. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Biar Tuhan buka Aku percaya. kandungan yang tertutup Tuhan buka. Percayai dia. Haleluya. 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 Memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kuriala barasa dikiala barasa dikiala barasa dikiala barasa. Haleluya. Kuriala barasa dikiala barasa. Kuriala barasa dikiala barasa dikiala barasa. Kuriala barasa dikiala barasa. Haleluya. Engkau sanggup Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa karisi dikiala barasa dikiala barasa dikiala barasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu Bapa. Terima kasih buat jamahanmu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Turunlah berkat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan malam ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup kandungannya dibukakan. Amin, amin, Dalam amin. nama Yesus. Dalam nama Ada Yesus. mujizat Dalam malam nama ini. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Yang nama mengalami Yesus. kesusahan Haleluya. diberikan kemenangan. Amin, Yang mengalami amin. jalan buntu ada jalan keluar. Usaha yang sepi Tuhan tolong buka jalan. Yang sedang mengalami kegelapan Allah akan terangi. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang sedang hamil, Tuhan berkati Amin. kehamilannya. Amin, amin. Tuhan berkati baby di dalam kandungan Haleluya. Laura, baby di dalam kandungan Sylvia, baby di dalam kandungan Ripka, dan juga baby di dalam kandungan Ria. Tuhan berkati baby-baby generasi ilahi ini, supaya mereka sehat sampai Amin. dilahirkan ke muka bumi ini. Haleluya. Kami berdoa buat Christian dan Putri yang dalam masa isoman. Tuhan kuatkan dan sembuhkan Christian dan Haleluya. Putri. Tuhan sembuhkan Bapak Sedianto dengan 3 anaknya yang masih positif di dalam nama Yesus. Dalam nama Allah juga Yesus. jamah dan sembuhkan Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami persoalan rumah tangga, Tuhan tolong supaya jangan ada perpisahan. Tuhan kuatkan, kami harus mampu keluar sebagai pemenang. Amin. Allah sedang melatih kami untuk jadi kuat, untuk jadi pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau ada yang kami lupa sebutkan, Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu. Haleluya. Engkau yang melawat kami semua pada malam ini. Yang sakit pinggang, sakit dengkul, sakit tangan, sakit pusing kepala dan tidak bisa tidur, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allah juga tolong. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami sudah berdoa dan kami mempercayai Engkau. Amin. Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menjalankan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Allah berkati setiap tangan-tangan yang terbuka untuk memberi. Hati yang tulus memberi, Allah berkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Dan kami mau melakukan persembahan yang kedua dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Punya Allah Seperti Engkau. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
berikan ketika kita nyanyikan lagu ini ya. Tapi kita mau berikan diri kita buat Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan tempo yang lambat. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, Nyanyikan dengan rasa bangga. punya Allah Punya Allah yang begitu hebat. Sungguh ku bangga. Katakan dengan bangga. Atas segala Yesus berkorban, memberikan nyawanya buat kita. tak ingin aku hidup Amin. lepas dari kasih. Biar ini menjadi keinginan kita semua untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Haleluya. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Memang tiada berarti bila Haleluya. dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka cita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati oleh puji-pujian. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami diberkati oleh urapan dan lawatan-Mu yang luar biasa. Kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat yang boleh kami saksikan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pernikahan Freddy dan Merni yang ke-25. Allah menjaga rumah tangga mereka dengan luar biasa. Sampai hari ini mereka tetap setia. Kami berdoa biar Freddy dan Merni lebih setia lagi di tahun-tahun yang mendatang. Berkati rumah tangga kami semua, berkati keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, menantu kami. Semua Tuhan berkati. Biar kami ada di agenda Allah. Jangan sampai kami keluar dari agenda Allah sehingga kami tidak sampai kepada tujuan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau malam ini Tuhan yang melihat keberadaan kami dan yang sudah menolong kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, Engkau lindungi kami sampai di rumah dengan selamat dan kami boleh tetap bersukacita untuk datang di dalam setiap ibadah yang ditentukan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kita senantiasa mulai malam ini, besok dan sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Kita tetap di dalam damai sejahteranya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.